Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kemarin kita sudah membuat database dan sekalian relasi untuk database toko buku. Seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan membuat login multi-user untuk aplikasi desktop kita. Di sini saya akan menggunakan NetBeans dan NetBeans ID2 sebagai IDE. Untuk bahasa saya gunakan Java karena ini sudah saya anggap akrab seperti itu teman-teman. Kita buat project baru teman-teman, Java. Kita beri nama toko buku ini. Sebelumnya teman-teman, untuk melakukan login maka kita harus mempunyai data pada tabel kasir. Kita insert dulu secara manual. Ini hanya untuk mengetes login nanti teman-teman. ID auto increment kita biarkan. Untuk nama saya Rizky Arsansyah Rinjani, alamat Kali Tinggal Padamar Purbalingga, font 813 xx rahasia teman-teman. Untuk status 1 yaitu izinkan, 0 blokir. Username terus saya kasih admin dengan password admin. Jangan lupa untuk UPK minimal kita gunakan MD5 teman-teman. Akses sebagai admin tentunya. Selanjutnya untuk kasir saya gunakan misal nama teman saya Andika Widianto, alamat di Bukateja Purbalingga, font 08xx rahasia teman-teman. Status juga izinkan, username kasir dengan password kasir. Jangan lupa MD5 teman-teman, dan akses yaitu sebagai kasir. Oke, kita lanjut. Untuk desktop sudah kita buat toko buku ya, seperti ini teman-teman. Main kelas, kita close saja. Jadi pertama-tama ketika kita akan membuat aplikasi desktop yang berhubungan dengan database, di sini saya menggunakan bahasa Java. Kita buat terlebih dahulu koneksinya teman-teman. Kita untuk merapikan kita buat folder yaitu folder in. Kalau untuk versi web biasanya namanya juga sama. Ini in singkatan dari include teman-teman. Di sini akan kita isi dengan koneksi dengan nama config. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ini sudah termasuk struktur folder ya, bisa dibilang standar dunia atau internasional. Jadi semakin rapi direktori kita, semakin mudah juga nanti kita saat membongkar coding kita. Dan misal kalau nanti kita ikut lomba, insya Allah akan mendapat nilai plus.
Untuk koneksi kita import dulu import Java SQL connection untuk membuat koneksi. Terus untuk driver kita import Java SQL driver manager. Dua sudah cukup teman-teman. Dan untuk kita koneksikan ke MySQL, kita perlu driver tambahan. Tetapi tenang teman-teman, NetBeans untuk Java ini sudah menyediakan library tambahan tersebut. Kita klik kanan pada folder library, add library. Untuk data sudah masuk. Kita gunakan MySQL JDBC driver. Sudah di-add. Kita buat metode untuk koneksi. Pertama, variabel connection. Static connection. Misal saya beri nama seperti ini teman-teman. Tapi maaf, ini variabel teman-teman. Lalu kita buat metode. Misal con. Tapi ingat teman-teman, karena nanti kita akan mengembalikan nilai dengan tipe data connection, jadi kita gunakan metode non-void connection. Jangan lupa return, kita akan mengembalikan koneksi. Kita buat try catch untuk mengeksekusi ketika terjadi error atau error handling teman-teman. Seperti ini. Kita buat koneksi class for nama driver kita itu MySQL JDBC driver. Jangan lupa teman-teman, class for net. Setelah itu kita buat koneksi untuk driver manager ini teman-teman, dan driver manager ini nanti akan masuk ke dalam variabel koneksi ini teman-teman, yaitu con atau koneksi sama dengan driver manager get connection. Terdapat 3 parameter URL itu JDBC MySQL localhost karena kita menggunakan localhost, dan lalu nama database itu toko buku dengan user root saya gunakan secara default teman-teman atau bawaan, dan password kosong. Jadi seperti ini teman-teman. Bila berhasil, nanti variabel koneksi akan mempunyai value dari driver yang berisi koneksi driver Java kepada MySQL. Kita tes teman-teman.
static void main string argument. Kita tes koneksi tersebut. Dan jangan lupa teman-teman, karena ini metode non-void, maka kita harus menggunakan metode yang digunakan untuk menampilkan pesan. Itu sistem out print line. Kita tampilkan koneksi, kita jalankan shift F6. Bila koneksi berhasil, maka tidak menampilkan apapun. Menampilkan value dari variabel koneksi. Nanti isinya agak panjang teman-teman, dan bila error akan menghasilkan error message atau pesan error. Kita tunggu. Ya, koneksi berhasil teman-teman. Ini adalah isi value dari variabel koneksi. Setelah itu kita buat form untuk login teman-teman. Kita buat folder, misal namanya views. Di dalam views berisi Gframe dengan nama login. Kita buat layoutnya dulu teman-teman, desainnya. Gunakan label sebagai judul. Kita buat agak tebal teman-teman. Misal contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti bisa lebih menyempurnakan desain. Login system terdapat username, password, dan tombol untuk login. Kita beri nama variabel untuk username yaitu tuname, dan password dengan nama tpassword. Untuk button login kita beri nama blogin. Seperti ini teman-teman. Kita buat metode untuk login itu, misal kita beri nama
kita beri nama login. Di sini kita definisikan terlebih dahulu teman-teman label the user of the uname get text, dan password itu the pass dengan the pass get text. Maaf, error karena nama variabelnya sama teman-teman, kita ubah sedikit seperti ini. Untuk mengeksekusi query kita nanti, kita juga membutuhkan koneksi, yaitu seperti tadi teman-teman, import java SQL connection dan statement terakhir result set. Kita buat koneksi. Sebelumnya kita buat dulu variabelnya teman-teman. To connection code statement st dan result set jadi nama rs. Koneksi sama dengan config karena nama matchnya config teman-teman. Di sini kita belum membuat metode kita bisa terbaca oleh kelas lain, jadi kita tambahkan modifier public supaya bisa terbaca oleh semua kelas dan turunannya. Dan juga kita harus mengimport dulu teman-teman kelas yang akan kita gunakan. Kita gunakan saja Ctrl Shift I, maka akan otomatis terinclude. Kita buat koneksi. Selanjutnya kita buat statement st execute concat statement terakhir rs bisa set tentang st execute query. Di sini nanti perintah kita akan dieksekusi teman-teman. Kita beri nama variabel SQL. Lalu kita buat variabel SQL untuk mengeksekusi sebagai perintah yang akan dieksekusi. Itu select, kita gunakan username dan password teman-teman. Jadi kita select username dan password dengan MD5. Select user, kita gunakan select bintang from kasir where username sama dengan uname and password sama dengan MD5. Karena tadi kita gunakan MD5 teman-teman. Jadi misal setelah eksekusi
Ya, untuk setelah tereksekusi kita buat if else start next. Bila eksekusi berhasil, maka apa yang akan sistem lakukan? Di sini kita tes multi user dengan menggunakan output test seperti biasa, system out print rs get string. Kita ambil namanya saja teman-teman, nama get string, nama, dan kita tambah seperti ini teman-teman, hanya untuk memastikan login multi user kita berhasil. Nama, dan kita tampilkan nama dan akses teman-teman. Nama kolomnya akses, kita simpan, kita jalankan, save F6. Username kasir, password kasir. Oh iya, maaf teman-teman, kita sudah membuat fungsi login, dan fungsi login akan kita jalankan manakala tombol login kita tekan. Kita gunakan event action form. Ketika tombol login ditekan, kita panggil method login seperti ini. Kita jalankan. Kita tes teman-teman, misal admin, ya apa yang terjadi teman-teman? Ya, ambil isi Sari Jenny dengan akses admin. Kita cek kasir, lihat apa yang akan tampil teman-teman ketika Widianto dengan akses kasir. Benar teman-teman, dan coba kita cek apabila isinya password salah, tidak tampil apa-apa. Dan ini tips paling teman-teman, untuk password kalau bisa kita seperti kita ganti karakternya teman-teman, misal bintang-bintang atau lingkaran-lingkaran seperti itu teman-teman, untuk keamanan password. Maka dari itu kita ganti text file, kita hapus menggunakan J password file. Untuk nama variabel kita samakan seperti tadi supaya tidak ada perubahan teman-teman. Ini type as, dan supaya lebih rapi kita gunakan J option teman-teman, J option pen show message dialog. Show message dialog itu menampilkan dialog pesan. Ctrl Shift I nanti untuk import teman-teman, saya isikan 0. Tidak berhasil, maka tampil login berhasil. Else, apabila gagal, kita tampilkan login gagal. Kita tes teman-teman,
Kita tes kasir. Ya, sini berhasil teman-teman. Bila kita salahkan, sini gagal. Ya, berhasil teman-teman. Dan misal kalau status kita blokir teman-teman, misal untuk kasir kita blokir 0. Nah, untuk itu maka kita membutuhkan validasi teman-teman. Jadi misal if query berhasil, kita cek teman-teman, kita gunakan if lagi, if ls.get string access. Apabila akses sama dengan 1, maka login berhasil. Else apabila akses selain 1 yaitu 0 atau lain, kita ubah alertnya itu akun Anda terblokir. Maaf, akun Anda terblokir. Kita cek. Ya, kita tes teman-teman, misal kasir. Aksesnya blokir itu statusnya blokir teman-teman. Maaf, saya salah file, salah kolom. Nama kolomnya yaitu status. Oh teman-teman, saya khilaf. Kita coba mana ya, misal kasir. Maaf, akun Anda terblokir. Yuh, kok prevent salah terblokir. Ya, untuk login user kita sampai sini dulu teman-teman. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya teman-teman. Tetap bersama saya. Jadi programmer luar biasa. Kita belajar bersama-sama dari nol, dan insya Allah semoga bisa menjadi pro teman-teman. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.